Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa ifadah wa istifadah wa nafa wal irtifah wal mudzakkar wa tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dilalata ila al-khair ibtigha'a qurbihi wa thawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain amin ila qawli al-faslu tsalits adabul muta'allimi ma'a mu'allimih. Fasal yang ketiga membahas adab daripada seorang murid di hadapan gurunya. Ja'a fil athar, sebutkan di sini ta'allamu al-ilma wa ta'allamu lil ilmi as-sakinata wal waqar wa tawadhu liman tata'allamuna minhu. Ta'allamu al-ilm, belajarlah kalian ilmu. Wa ta'allamu lil ilmi as-sakinah wal waqar, dan belajarlah pula dengan ilmu tadi sakinah dan waqar. Di sini ada perintah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu belajar atau menggali daripada yang namanya ilmu. Akan tetapi seseorang memiliki ilmu saja itu enggak cukup. Seseorang menguasai ilmu fikih itu enggak cukup. Menguasai ilmu nahwu saja juga enggak cukup. Tapi juga perlu dibarengi dengan mempelajari ilmu itu, mempelajari daripada as-sakinah wal waqar. Sakinah wal waqar itu sama artinya. Cuma perbedaannya, sakinah itu tenang dalam anggota badannya, tangan, kaki apa tenang, tidak gerusah-gerusuh begitu, tidak gerusah-gerusuh, tangannya tenang. Kalau waqar, tenang di dalam mata, tidak jelalatan kanan kiri, tenang. Kalau jalan lihat depannya. Ini juga penting bagi orang yang mencari ilmu. Bukan cuma cukup, merasa cukup dengan mempelajari ilmu, tapi juga harus mempelajari yang namanya as-sakinah wal waqar, ketenangan baik dalam perbuatan dan ketenangan baik dalam mata. Wa tawadhu liman tata'allamuna minhu, dan tawadhu'lah kepada orang yang mengajari kamu ilmu. Dikatakan oleh Al-Imam Nawawi, yanbaghi lil muta'allimi ayatawadhu'a li mu'allimihi wa yata'addaba ma'ahu wa in kana asghara minhu sinnan wa aqalla syuhratan wa nasaban wa salahan fa bitawadhu'ihi yudriku al-ilma. Dikatakan oleh Al-Imam Nawawi, sepatutnya bagi seorang murid dia ini tawadhu, merendahkan dirinya kepada muallim, kepada gurunya. Tawadhu. Wa yata'addab ma'ahu, dan beradab yang baik di hadapan gurunya atau di belakang gurunya. Wa in kana asghara minhu sinnan, walaupun gurunya itu umurnya lebih muda. Mungkin gurunya di bawah 20 tahun, dia umurnya di atas 30 tahun, tetap yang namanya guru ya guru, berapapun dia umurnya. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau itu umur 17 tahun sudah mengajar. Yang belajar kepada siapa? Kepada beliau siapa? Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Umurnya waktu itu 40. Umurnya waktu itu 40. Beliau dari Hautoh jalan ke Hawi. Jauh. Dari Hautoh ke Hawi naik mobil itu 1 jam.
apalagi kalau jalan. Itu tiap hari Habib Ahmad bin Zaid jalan ke tempat Al-Habib Abdullah bin Halwi Al-Haddad. Tiap hari jalan. Habib Abdullah Haddad umur 17 tahun sudah karang kitab, yaitu Ar-Risalatu Al-Mu'awanah. Padahal beliau ini buta, tapi bisa mengarang kitab. Siapapun itu guru, walaupun umurnya lebih muda daripada kita, tetap kita anggap guru dan tetap kita hormati, tetap kita tawadhu. Kenapa? Kita tawadhu karena ilmunya. Kita hormati karena ilmunya. Walaupun bukan karena ilmunya, tetap kita tawadhu karena dia orang muslim, umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Wa aqallu syuhratan wa nasaban wa sholahan. Walaupun gurunya itu bukan orang yang viral, bukan orang yang syuhra, bukan yang viral. Dia seorang murid lebih viral daripada gurunya. Dia seorang murid lebih viral daripada gurunya. Tapi tetap yang namanya guru ya harus ditakdimi. Tetap yang namanya guru harus dihormati. Tetap yang namanya guru harus dimuliakan. Walaupun gurunya itu aqallu nasaban, nasabnya lebih rendah daripada dia, atau kesolehannya lebih rendah kepada dia. Dia lebih soleh. Dia si murid ini lebih tinggi nasabnya, tetap dia lebih tinggi nasabnya atau tidak, lebih soleh atau tidak, tetap harus menghormati daripada yang namanya mu'allim. Kalau ingin mendapatkan barokah daripada ilmu, fa bi tawadhu'ihi yudriku al-ilmah. Maka dengan ketawadhuan daripada seorang murid kepada gurunya, maka dia akan mendapatkan daripada yang namanya ilmu. Jadi penting seseorang itu tawadhu, penting. Apalagi kepada orang yang ngajari ilmu, walaupun dia itu lebih rendah semuanya daripada kita kualitasnya, tapi yang namanya guru kita hormati. Wa qad qalu nadban, dikatakan di sini oleh ulama, al ilmu harbun lil fata al muta'ali kasaili harbun lil makani al ali. Ilmu itu ibaratnya harb. Ilmu itu memerangi seorang pemuda yang sombong. Kalau sudah dikatakan memerangi, ya nggak mau dekat. Berarti ilmu tadi nggak mau mendekat. Namanya memerangi. Kalau memerangi ya berarti benci dengan dia. Ya kalau ilmu benci dengan dia, apa yang didapat? Ilmu nggak mau hinggap kepada dia, ya itu bahaya. Kasaili harbun lil makanil ali, sebagaimana banjir itu loh. Sebagaimana banjir itu tidak bisa menggapai tempat yang tinggi. Banjir itu turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nggak bisa banjir itu naik ke atas. Yang bisa naik ke atas ya air mancur, bukan banjir. Air mancur bisa. Kalau ada banjir nggak mungkin banjir dari bawah langsung naik ke atas gunung, nggak ada. Banjir naik ke atas gunung tidak ada. Dari atas gunung turun ke bawah. Begitu juga ilmu. Ilmu itu nggak bisa didapat oleh orang-orang yang sombong. Ilmu itu akan lari daripada orang-orang yang membanggakan daripada nasabnya, membanggakan daripada kesolehannya, membanggakan dari apapun yang dia miliki. Gak mau itu ilmu hinggap kepada orang-orang yang seperti itu. Wa qala Sayyiduna al-Imam Ali bin Hasan al-Attas nafa'allahu bih. Al-Habib Ali bin Hasan al-Attas. Ali bin Hasan al-Attas ini mengarang kitab Al-Atiyah Al-Haniyah, banyak daripada karangan kitab beliau. Ulama beliau, ulama yang hebat. Apa kata Habib Ali bin Hasan?
Innal mahsula minal ilmi wal fahmi wan nuri a'ni al kashfa lil hujubi ala qadril adabi ma'asyikh. Yang didapat dari seorang murid, baik ilmu, pemahaman, ataupun an-nur yang didapat oleh seorang murid. Nur yang dimaksud di sini al-kasyf lil hujub, tersingkapnya penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang didapat oleh seorang murid daripada ilmu, pemahaman, tersingkapnya itu hijab bukan cuma karena kesungguh-sungguhan seorang murid ketika belajar. Bukan cuma kesungguh-sungguhan murid ketika belajar. Tapi yang paling besar yang membantu seseorang murid untuk bisa mendapatkan ilmu, pemahaman, dan tersingkapnya hijab yaitu al-adab ma'asyikh, adab bersama dengan gurunya. Sesuai dengan kadar adab seorang murid kepada guru, sesuai dengan kadar itu pula dia akan mendapatkan yang namanya ilmu. Adab dia 20% kepada guru, ya ilmu yang didapat 20%. Adab dia kepada dia 20%, ya yang difahami daripada ilmu ya 20%. Adab dia dengan guru 20%, hijab yang tersingkap baginya juga 20%. Wa ala qadri ma yakunu kibaru miqdarihi indak yakunu dzalikal miqdaru indallahi min ghairi syak. Sesuai dengan kadar besarnya adab seorang murid kepada guru, di situ juga besar pula kedudukan kita indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala min ghairi syakin, tanpa ada ragu. Jadi begini, kalau kita bertanya kepada santri di sini, seberapa besar guru kita di dalam hati kita? Sebesar mana guru kita ada di dalam hati? Gak sama di sini. Setiap murid, setiap santri gak sama. Kedudukan gurunya di dalam hatinya itu enggak sama. Sesuai dengan besarnya kedudukan seorang guru di hati seorang murid, dia juga akan mendapatkan kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Murid yang menempatkan guru di dalam hatinya dengan tempat yang besar, di situ dia juga memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Murid yang hebat, murid yang alim, murid yang istimewa, itu tak lain karena dia menempatkan gurunya di dalam hatinya melebihi daripada yang lainnya. Ketika murid menempatkan seorang guru dalam hatinya tempat yang besar, tempat yang agung, maka di mata Allah ini murid juga memiliki kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala wa kana al-Amin wal Ma'mun Ibn Harun ar-Rasyid yatabadarani na'lai shaykhihima al-Kisai ayyuhuma yulbisuhu iyyahuma fayaqulu lahuma inda dzalik likulli wahidin wahidah. Raja Harun ar-Rasyid, raja yang istimewa, raja biasanya seorang penguasa itu ingin anaknya juga menjadi penguasa. Jarang raja itu menginginkan anaknya menjadi orang alim. Tapi tidak dengan Raja Harun ar-Rasyid.
Raja Harun ar-Rasyid ini punya 2 orang anak. Yang satu namanya Amin, yang satu namanya Ma'mun. 2 orang putranya ini diperintahkan belajar kepada seorang ulama yang hebat di zamannya itu, yaitu Al-Imam Kisai. Al-Imam Kisai ini ulama yang ahli nahwu seperti Al-Imam Sibawayh. Seperti Al-Imam Sibawayh. Kalau dalam ilmu fikih ada Al-Imam Rafi'i, ada Al-Imam Nawawi. Dalam nahwu ada Al-Imam Sibawayh, ada Al-Imam Kisai. Ini ulama yang hebat, ini Al-Imam Kisai. Berasal dari negeri Irak. Di samping ahli nahwu, Al-Imam Kisai ini ahli qiraat. Ahli qiraat. Qiraat itu kan ada 14 qiraat cara baca Quran. Yang 4 syad. Yang 3 masih ada khilaf, yang 7 qiraat sab'ah itu yang muktamad. Termasuk di situ Al-Imam Kisai. Anak daripada Raja Harun ar-Rasyid, si Amin dan Ma'mun ini belajar kepada Al-Imam Kisai. Kalau Imam Kisai ini selesai ngajar, bingung. Amin dan Ma'mun ini rebutan, ingin apa? Rebutan ingin memakaikan sandal daripada gurunya. Anaknya raja ini, tapi dia tahu diri. Di hadapan daripada seorang gurunya ibaratnya khodam, pembantu. Padahal di rumahnya dia punya pembantu ratusan. Tapi ketika dia belajar dengan gurunya, dia memposisikan dirinya seperti pembantu. Rebutan kadang-kadang si Amin dan si Ma'mun untuk memakaikan apa? Sepatu atau sandal gurunya. Rebutan, saya pakai kan enggak katanya. Rebutan. Sampai dilerai, sampai dipisah sama si guru Al-Imam Kisai. Kata Imam Kisai, wes satu-satu wes. Kamu Amin pakaikan aku yang kanan, kamu si Ma'mun pakaikan aku sandal yang kiri. Rebutan. Kenapa? Ingin mendapatkan ridho daripada gurunya. Waqad ruya fil hadits, diriwayatkan dalam sebuah hadis, aba'uka thalathah, orang tuamu itu ada 3, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abuka alladhi waladak, walladhi zawwajaka ibnatah, walladhi 'allamaka wa huwa afdhaluhum. Dikatakan orang tuamu itu ada 3. Orang tua itu ada 3. Yang pertama, orang tua yang melahirkan kita. Siapa? Ayah biologis. Yang kedua, walladzi zawwajaka bintah, yang menikahkan putrinya denganmu. Yang ketiga, walladzi 'allamaka, yang ketiga yang mengajarkan kamu ilmu. Wa huwa, yang ketiga ini afdhaluhum, yang paling afdol daripada ketiganya. Kenapa? Kok lebih afdol? Bukan berarti kita ini tidak hormat kepada orang tua biologis, enggak, hormat, tetap birrul walidain. Tapi kenapa di sini guru kok lebih afdol? Dijawab di sini, qultu uqaddim ustadzi ala birri walidi, aku mendahulukan untuk berbakti kepada guruku daripada orang tuaku. Wa in kana li min walidi al birru wal ataf, walaupun aku itu harus berbakti walaupun aku mendapatkan kebaikan dan kasih sayang daripada orang tuaku. Fahada murabbir roh, guru ini murabbir roh, guru ini yang mendidik daripada roh. Warruhu jauharun, dan roh itu ibaratnya permata. Wahada murabbil jismi, sedangkan orang tua itu murabbil jism, yang mendidik daripada anggota badan. Wahuwa laha sadafun, ibaratnya orang tua itu cangkang daripada kita. Seperti mutiara, tiram itu kan ada cangkangnya kan di laut. Ibaratnya orang tua cuma cangkang, murabbil jasad, yang memperhatikan daripada jasad kita. Masalah makanan, pakaian. Kalau guru nggak pernah memperhatikan makanan, minuman, pakaian, tapi roh kita,
roh kita ini jauh dari Allah atau terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Guru lebih afdal karena guru murabbir roh, abur roh, ayah daripada roh, sedangkan roh lebih afdal daripada jasad. Qala al-Imam Asy-Sya'rani wa balaghana an Syekh Bahauddin As-Subki qala bainama ana rakibun ma'a walidi Syekhul Islam Taqiyuddin As-Subki fi ba'di turuki Syam itsami'a syakhsan min fallahi Syam min fallahi Syam yaqulu sa'altu faqih Muhyiddin An-Nawawi an mas'ala kadza wa kadza fa nazala walidi al-faras wa qala wallahi la arkabu wa 'ainun ra'at Muhyiddin tamshi thumma azama 'alaihi bi rukubil faras wa aqsama 'alaihi billah wa sara syaikhu masiyan hatta dakhala Syam. Thumma qala Sya'rani fa hakadha akhi ya akhi kana al-ulama yaf'aluna bi asyakhihim ma annahu lam yudrikhu wa innama ja'a ba'da sinin. Diceritakan di sini oleh Al-Imam Sya'rani. Imam Sya'rani menceritakan tentang Al-Imam As-Subki. Imam Subki ini alim, orang hebat ini Al-Imam Subki. Ali bin Abdul Kafi As-Subki, alim. Sampai Imam Suyuti itu memujinya istimewa. Bahkan sebagian ulama mengatakan Al-Imam Subki ini a'la min Al-Imam An-Nawawi, lebih alim daripada Al-Imam Nawawi. Suatu saat kata Imam Subki, aku diajak oleh orang tuanya, yaitu Taqiyuddin As-Subki julukannya. Anaknya julukannya Bahauddin, abahnya julukannya Taqiyuddin. Diajak pergi jalan-jalan ke negeri Syam. Syam itu dulu itu negara Syria, Palestina, Yordania, Lebanon, ini namanya Syam. Diajak pergi ziarah ke rumahnya Al-Imam Nawawi oleh abah saya. Untuk menuju ke sana jalannya liku-liku lewat pedesaan. Subhanallah, ada dua orang petani. Dua orang petani saat itu sedang menceritakan tentang Al-Imam Nawawi. Cerita tentang Al-Imam Nawawi. Kata petani falla itu petani. Kalau malah pelaut. Malah pelaut, fallah petani. Kata petani tadi, aku pernah bertanya kepada Imam Nawawi tentang masalah ini dan dijawab ini itu katanya. Si siapa namanya, si ayah Imam Subki mendengar dua orang petani tadi bicara. Turun itu ayah Imam Subki, demi Allah, aku gak pantas berkendara di atas kuda sedangkan di bawahku ada seseorang yang pernah bertemu dengan Al-Imam Nawawi. Sampai sumpah gak mau naik. Akhirnya ayah Imam Subki berkata, ya petani, bisa gak antarkan aku ke rumah daripada Al-Imam Nawawi? Diantarkan. Tapi syaratnya kamu naik kuda, aku jalan, kata ayah Imam Subki. Ini ulama jalan. Kata petani tadi, jangan, Anda aja naik kuda, saya di bawah. Anda ulama, saya petani, katanya. Kata ayah Subki, jangan, Anda ini pernah bertemu dengan Imam Nawawi dan pernah duduk di hadapannya. Demi Allah saya gak berani menunggang di atas kuda sedangkan di bawahku ada orang yang pernah bertemu dengan Al-Imam Nawawi. Sumpah sudah, gak mau si petani, tetap dipaksa. Akhirnya petani tadi naik di atas kuda, ayah Imam Subki yang di bawah kuda menarik daripada kuda. Sampai kemana? Sampai ke rumah daripada Al-Imam Nawawi. Sampai di rumah Imam Nawawi, ternyata Imam Nawawi sudah meninggal.
zaman sekarang yang meninggal di Surabaya di sini kedengaran, ada Pak, ada WhatsApp, mungkin lewat media sosial. Zaman dulu meskipun satu desa kedengaran itu sulit, kenapa? Nggak ada media sosial. Nyesel gitu ayah Imam Subuki menyesal, kenapa kok nggak kemarin ke rumahnya Al-Imam Nawawi. Akhirnya tanya, di mana letak Imam Nawawi mengajar, di mana? Ditunjukkan akhirnya ada musola kecil tempat Imam Nawawi mengajar. Akhirnya musola tempat mengajar itu dicium lantainya oleh ayah Imam Subuki, dicium semuanya. Apa kata dia? La'alli an amassa qadaman Nawawi. Beliau berharap apa? Mencium lantai-lantai tadi itu, mencium lantai yang diinjak oleh kaki daripada Al-Imam Nawawi. Sampai begitu ulama-ulama dulu. Padahal kata Imam Sya'rani, mereka ini tidak hidup bertemu secara langsung. Ayah Imam Subuki gak pernah bertemu langsung dengan Al-Imam Nawawi. Tapi ayah Imam Subuki hidup setelah beberapa tahun daripada Al-Imam Nawawi. Tapi begitu mereka itu hormat, walaupun bukan kepada gurunya sendiri, hormat kepada ulama sampai begitu mereka itu. Ya pantas kalau ilmunya mereka itu manfaat. Dikatakan di sini, wa kana Abu Hanifah radhiyallahu anhu yaqul, ma shallaitu sholatan mundu ma tahamma, yakni syaikha, illa astaghfartu lahu ma'a walidayya wa inni la astaghfir liman ta'allamtu minhu ilman aw 'allamtu. Dikatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah itu belajar kepada seorang guru yang hebat yang bernama Hammad bin Abi Sulaiman Al-Kufi, orang Kufah. Apa kata Imam Abu Hanifah? Aku tidak sholat 5 waktu semenjak meninggalnya guruku yang bernama Hammad, kecuali aku mintakan ampun setelah sholat untuk guruku ma'awalidayya, bersamaan dengan kedua orang tuaku. Jadi setiap selesai sholat, aku mintakan ampun kepada Allah untuk guruku bersama dengan kedua orang tuaku, kata Imam Abu Hanifah. Wa inilah astaghfiru liman ta'allamtu minhu ilman aw 'allamtu. Dan juga aku memintakan ampun kepada Allah kepada semua orang yang pernah aku belajar ilmu kepadanya. Aku belajar kepada siapapun, kata Imam Abu Hanifah, aku mintakan ampunan dia kepada Allah. Bukan cuma guru, tapi alam tuh, muridku juga yang aku ajar, muridku yang aku ajari ilmu agama, aku juga mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebat Imam Abu Hanifah. Beliau memintakan ampunan bukan cuma untuk gurunya dan orang tuanya, juga murid-murid yang belajar kepada beliau. Oleh karenanya, ayo, kalau kepingin ilmunya manfaat, kalau kepingin ilmunya ini barokah, ayo, jangan lupa doakan guru setiap selesai sholat. Guru kita hidup atau mati gak ada bedanya, doakan mereka kepada Allah, diangkat penyakitnya, diangkat derajatnya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan daripada semua musibah, dimudahkan semua urusannya oleh Allah. Mintakan kepada Allah. Insya Allah kita sebagai murid ilmunya manfaat dan ilmunya barokah. Ini sedikit karena tenggorokan agak nggak enak. Mudah-mudahan kita semua diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bisiril Fatihah.